Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Meidasari dengan NPM 5021098 kelas 4C, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Ibu Cahya Dewi Andita, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dasar pertimbangan dan rasiologis kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka atau kurma. Kurikulum K13. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun beberapa dasar faktor pengembangan kurikulum 2013 yaitu 1. Faktor peserta didik. Menurut teori psikologi pengembangan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. 2. Faktor materi pelajaran. Berkenaan dengan materi pelajaran, Schubert dalam bukunya Curriculum, Perspektif, Paradigm, dan Feasibility menjelaskan bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. 3. Faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. 4. Faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang mirip atau sama. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai komponen yang sangat terkait. 1. Perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifatnya dinamis serta selalu harus dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman. 2. Tujuan kurikulum 2013. Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 3. Karakter K13. 1. Mengembangkan keseimbangan antar sikap. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Memberi waktu yang leluasa. 4. Landasan K13. Adapun yang dijadikan landasan pengembangan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. A. Landasan filosofis. B. Landasan yuridis. C. Landasan teoritis. 5. Konsep dasar kurikulum. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ditagi dalam rapor dan merupakan penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Kompetensi pengetahuan peserta didik yang dikembangkan melalui mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi agar menjadi pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. 6. Prinsip. A. Pengembangan kurikulum. B. Kurikulum pada jenjang dan jenis pendidikan. C. Mata pelajaran. D. Standar kompetisi lulusan. E. Standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan. F. Kompetisi inti. 7. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. A. Tantangan internal. B. Tantangan eksternal. B. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pelaksanaan kurikulum darurat bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Berikut ini adalah dampak yang akan timbul dari penerapan kurikulum darurat. A. Tersedianya referensi kurikulum sederhana untuk guru.
B. Beban mengajar guru berkurang. C. Orang tua lebih mudah menemani anaknya belajar di rumah. Kurikulum darurat diterbitkan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam telah menerbitkan pedoman kurikulum darurat untuk tingkat madrasah. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kemahasiswaan atau SKKK dalam melaksanakan pembelajaran pada masa darurat atau COVID-19 ini dilakukan agar setiap satuan pendidikan dapat mempersiapkan kurikulum lebih awal. Untuk itu, kurikulum darurat dalam proses belajar dari rumah ini lebih pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, dan kemandirian siswa. C. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adalah merdeka belajar. Nadiem mengatakan, merdeka belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Merdeka belajar atau kemerdekaan belajar atau kampus merdeka adalah upaya memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mereka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Implementasi Merdeka Belajar merupakan terobosan Kemendikbud-Ristek untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang unggul melalui kebijakan yang menguatkan peran seluruh insan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui 4 upaya perbaikan. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih satuan pendidikan. Ketiga, jakti perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, melakukan perbaikan kurikulum, pedagogik, dan asesmen. Keunggulan kurikulum merdeka yaitu A. Lebih sederhana dan mendalam, B. Lebih merdeka, C. Lebih relevan dan interaktif. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka atau KURMA. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.